Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Adapun materi hari ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan mampu memahami pengertian apa itu perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, mengklasifikasi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 3. Mengidentifikasi penghambat perdagangan internasional. Marilah kita simak slide berikut ini. Perdagangan internasional. Adapun perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar negara dalam bentuk ekspor dan impor. Ekspor maksudnya menjual barang ke luar negeri. Maksudnya produk kita dijual ke negara lain, gitu maksudnya. Sedangkan impor, kita mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Jadi diingat anak-anak, kegiatan ekspor kita menjual barang kita atau produk kita dijual ke luar negeri, sedangkan impor kita mendatangkan barang dari luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor, kalau kita mengekspor, pastinya kita akan mendapatkan devisa. Kalau kita mengimpor, kita akan mengurangi devisa. Nah, yang nantinya devisa itu akan masuk ke kas negara. Kalian tahu apa itu devisa? Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Bisa berupa cek, bisa berupa wesel atau yang lainnya. Supaya devisa kita banyak, maka harus memperbanyak ekspor dan kita harus mengurangi impor. Yang seperti lagi booming di iklan, di televisi, di YouTube atau di media sosial, gunakanlah produk Indonesia. Maksudnya seperti itu. Adapun faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional itu dikarenakan satu, perbedaan hasil alam atau sumber daya alam. Contohnya, negara Indonesia, hasil alamnya atau sumber daya alamnya tidak akan sama dengan sumber daya alam yang ada di Jepang. Kemudian, perbedaan kualitas sumber daya manusianya juga menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Adapun faktor pendorong perdagangan internasional yang berikutnya, karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Mungkin karena Indonesia masih termasuk negara berkembang, jadi kualitas sumber daya manusianya itu spesifik ke pertanian. Faktor pendorong perdagangan internasional yang ketiga yaitu perbedaan iptek. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi kita masih di bawah ipteknya negara-negara maju. Tapi kita masih proses untuk menjadi negara-negara maju. Faktor pendorong perdagangan internasional yang berikutnya, perbedaan harga. Nah, perbedaan harga ini dipengaruhi oleh nilai mata uang atau nilai tukar mata uang. Faktor pendorong perdagangan internasional yang kelima, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya yakin setiap negara mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun hambatan perdagangan internasional antara lain tidak amannya suatu negara. Maksudnya, jika negara tersebut terjadi perselisihan ataupun konflik, maka akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ini juga menjadi faktor penghambat adanya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang. Nah, ini sangat mempengaruhi karena nantinya akan berpengaruh terhadap
harga produk tersebut yang akan kita kirim. Adapun hambatan perdagangan internasional yang keempat, yaitu kurangnya fasilitas transportasi. Misal, kita mengirim barang ke luar negeri, tetapi fasilitas untuk barang yang akan kita kirim itu tidak memadai. Misalnya, bisa pengirimannya melalui pesawat, sedangkan kita tidak memiliki fasilitas seperti itu, maka harus melalui jalur laut. Nah, itu nantinya akan berimbas pada waktu juga, waktu pengiriman, kemudian biaya juga. Nah, di situ. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini? Semoga sudah paham ya. Kesimpulannya, produk negara itu berbeda-beda, sehingga tiap negara saling mengadakan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing di setiap negara. Perdagangan internasional tersebut yang nantinya akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Sekian anak-anak, terima kasih. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan lupa sholat. Tetap jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu. Kemudian kita bisa bertatap muka lagi seperti semula. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.